kuncinya. Siapa yang berhasil memiliki kunci surga tersebut, maka dia akan berhasil masuk ke dalam surga. Dan siapa yang tidak punya kunci tersebut, maka dia tidak masuk surga. Atau masuk surga tapi telat. Dadakan golet apa? Kunci disit. 4 kunci surga itu Allah sebutkan dalam surat Al-Asr. Ternyata surat Al-Asr yang jadi favorit kita ini, isinya itu luar biasa. Di situ Allah menjelaskan 4 kunci masuk surga. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Terus wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pinten iki? Sekawan. Kunci masuk surga itu ada 4. Yang pertama ilmu. Apa? Ilmu. Yang kedua amal. Wa amilus shalihat. Apa yang kedua? Amal. Yang ketiga dakwah. Wa tawasaw bil haqq. Dan yang keempat sabar. Wa tawasaw bis sabr. Pinten kuncine? Sekawan. Setunggal napa? Kalih? 3? Sekawan? Rampung pengajian ya, Mbok? Jadi siapa bilang gak cukup waktunya? Cukup. Ngaji dengan saya insyaallah karepe kepriwe arep pendek. Apa sedengan apa dawa, fleksibel ya. Tapi saya paling suka itu pengajian ba'da maghrib sampai isya. Kenapa coba? Pendek enggak. Apa kenapa coba? Sedengan. Dawa ora, pendek, sedengan 45 menit. Itu kan sedengan. Terus kelebihan yang lain kalau pada maghrib sampai isya apa kelebihannya? Mau tidak mau harus sholat. Ya, minimal oleh maghrib karo isya. Sing ora tau sholat kan jadi aduh mangkat ke masjid ya. Lumayan. Ya. Ora ketang oleh maghrib karo isya. Siapa tahu dia baru pertama kali ke masjid maghrib isya, baru gue mati kan alhamdulillah. Udah lagi ndongakan ben mati udah. Mudah-mudahan husnul khotimah itu loh maksudnya. Ya. Jadi saya nggak suka pengajian wengi-wengi banget ora cocok. Ya. Pengajian labuh jam 11. Alah jan. Bubare jam pira? Jam 1. Ngesuke subuhane telat sih kepriwe. Bareng ngaji malah subuhane dadi telat. Kowe kira-kira sukses napa mboten? Ya. Jadi pengajian sukses itu kalau besoknya masjidnya tambah rame. Itu pengajian sukses. Jadi kuncinya ada berapa tadi? 4. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu apa kira-kira? Ilmu nopo? Ya apalagi kalau bukan ilmu agama. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu di atasnya lebih tinggi lagi. Kalau kita dengar ayat bicara tentang ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu nopo? Agama. Bukan berarti kita itu enggak perlu belajar matematika, fisika, kimia, biologi, perlu. Tapi yang primer itu bukan itu. Yang primer niku napa? Ilmu agama. Makanya Kanjeng Nabi SAW ngendika napa? Talabul ilmi
faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, maksudnya ilmu apa mau? Agama. Itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah nyatakan hasan atau sahih oleh Imam Al-Mizzi rahimahumullah. Jadi wajib hukumnya kita belajar agama. Karena ini kuncinya surga. Di mana kita mencari ilmu agama? Teng pundi? Teng pundi? Teng masjid. Berarti panjenengan sekarang itu sedang nyari kuncinya apa? Surga. Teng pundi malih nek mboten teng masjid? Majlis taklimnya teng pundi teng masjid. Teng pundi malih nek mboten teng masjid? Pesantren, pondok, madrasah diniyah, ya, MI, MTS, MA. Di situ kita mencari ilmu agama. Sehingga jangan alergi dengan lembaga pendidikan Islam. Kudune malah bersyukur. Ya. Salah seorang ulama salaf mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga orang-orang soleh, keturunannya, cucunya, anaknya, cucunya, dan rumah-rumah yang ada di sekelilingnya. Jadi keberadaan orang soleh di suatu lingkungan itu mendatangkan kebaikan bukan hanya untuk dia, termasuk untuk siapa? Tetangga-tetangganya. Maka bersyukur, anak pesantren itu bersyukur. Kenapa? Karena jenengan akan mendapatkan efek positifnya, dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu ada lembaga pendidikan, bantu. Nyong semene. Ya. Nyong pasire, nyong batane, nyong wesine, nyong tenagane, ora apa-apa. Lho ana semen, ana watu, ana ora tenagane kepriwe? Nyong tenagane napa malih? Nyong nyamikane, nyong wedange, nyong apa maning? Dongane. Loh, jangan meremehkan doa. Nyong tek gambare wis gambare kabeh sekang nyong gratis. Begitu seharusnya. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah akan mudahkan urusannya. Wis izine nyong sing ngurus. Gampang wis lah, ora usah angel-angel. Itu akan dimudahkan urusannya. Barang siapa yang memudahkan urusan agama Allah, maka dia akan dimudahkan urusannya. Sebaliknya, ingat baik-baik. Barang siapa yang menyulitkan urusan agama Allah, maka urusan dia akan disulitkan sesulit-sulitnya. Karena Anda menghalangi tersebarnya agama Allah Azza wa Jalla. Ini kunci yang pertama. Apa? Ilmu agama. Maka luangkan waktu kita untuk belajar agama. Aja sing digolek sego terus. Cari juga dong ilmu agama. Coba saya tanya, kita dalam sehari kerja ngolet sega pirang jam? Minimal berapa jam? 8 jam. Betul? Ya, mencari nafkah 8 jam sehari. Oke. Dalam sehari berapa jam buat ngaji? Oh, pertanyaannya keliru ya. Dalam seminggu
esi salah maning. Sebulan esi salah maning. Setahun ya setahun ping pindho. Jangan. Ini kuncinya surga. Oke, ini yang pertama. Yang kedua apa tadi? Amal. Setelah orang punya ilmu, itu belum selesai. Karena ilmu itu cuma sarana. Ilmu itu cuma nopo? Sarana. Tujuannya nopo? Amal. Jadi kalau misalnya orang sudah punya ilmu, kemudian dia tidak mengamalkan, berarti dia cuma berhenti di sarana, belum sampai kemana? Tujuan. Contoh ngamalkan ilmu napa? Nggih kados niki. Waktune salat, berangkat kemana? Masjid. Itu namanya mengamalkan ilmu. Ibu-ibu keluar rumah, ngagem napa, Bu? Ini ngamleng temen. Agem napa, Bu? Ageman iki ya masa orang agem-ageman. Jilbab, ya, pakai jilbab menutup aurat. Jadi nggak kudungnya jakur pas lagi pengajian tok, ya. Pengajian pada kudungan kabeh. Bareng mau pasar copot. Apa jere? Sumuk. Jangan. Jadi setelah orang punya ilmu, dia wajib untuk mengamalkan ilmunya. Apalagi seandainya itu terkait dengan hal-hal yang wajib. Dan orang itu urutannya seperti itu. Berilmu kemudian apa? Beramal. Mboten saged diwolak-walik. Urutannya pancen sederenge ngamal napa riyen? Ilmu riyen. Setelah punya ilmu lalu diamalkan. Urutannya kados niku. Mboten pareng ujug-ujug langsung ngamal, mboten ngagem ilmu, bahaya niku. Kalau misalnya kita itu langsung beramal tanpa ilmu, kuwi bahaya. Merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Merugikan diri sendiri karena amalannya berpotensi untuk ditolak. Alias boten diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Kata Kanjeng Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, tidak sesuai dengan tuntunanku, maka amalan dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia melompat tanpa ilmu langsung nopo? Amal. Akan merugikan diri sendiri karena amalannya berpotensi untuk ditolak dan merugikan orang lain. Orang lain dirugikan apa? Iya, kalau orang beramal tanpa ilmu, dia bisa membahayakan orang lain dengan perbuatan dia, padahal dia pikir dia sedang beramal soleh. Contoh sing paling gampang, teroris. Apa? Teroris. Ngebom sana, ngebom sini. Merugikan atau tidak? Merugikan. Coba jenengan tanya dia, kok ngapa sih ngebom? Jihad fi sabilillah. Para bidadari sudah menanti. Itu karena beramal nggak pakai apa? Ilmu. Maka nggak bisa beramal kalau nggak pakai ilmu. Ilmu dulu baru apa? Beramal. Ini kunci yang keberapa? 2. Apa yang ketiga? Dakwah. Orang itu sudah punya ilmu, diamalkan, belum cukup. Masih ada kewajiban berikutnya, yaitu dakwah. Napa artinya dakwah? Ngajak nang pundi? Ngajak nang surga. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak orang lain mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Siapa yang perlu kita dakwahi? Orang satu-satu. Mulai dari keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Terus wa ahlikum nara. Surat napa niku? At-Tahrim. Ayat pinten? Ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman,
jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Carane kepriwe? Kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum wa addibuhum." Ajari anak istri kalian, didik anak istri kalian. Itu carane menjaga dari api neraka. Bapak-bapak, panjenengan sudah mulang ngaji putrane napa dereng? Ning amleng. Yang punya kewajiban untuk ngajari anak baca Quran kuwi ramane. Biunge. Ora apa-apa dititipaken guru TPQ. Engko sing ngoli pahala guru TPQ. Wong Al-Fatihah be sing kon mulang guru TPQ. Loh bapak sama ibu panjenengan mau dapat pahala dari mana? Al-Fatihah. Anak baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Pinten pahalane? Satu huruf berapa pahala? 10. Bismillahirrahmanirrahim itu pinten huruf? 19. Berarti pinten pahalane? 190 pahala. Siapa sing ngoleh? Guru TPQ. Ramane ra tau mulang. Bayangkan jenengan, setiap anak kita baca Bismillahirrahmanirrahim sing oleh pahala guru TPQ. Jenengan oleh apa-apa? Kuwi nembe maca napa? Bismillah. Kalau sampai selesai Al-Fatihah berapa huruf? Ratusan. Ribuan pahala. Setiap hari anak kita sholat berapa rakaat? 17 rakaat. 17 kali sekian ribu pahala. Itu kalau yang dibaca Al-Fatihah saja. Bagaimana kalau ditambah dengan suratan-suratan yang lain? Yang dapat pahala siapa? Guru TPQ. Terus orang tua dapat pahala dari mana? Allimuhum wa addibuhum. Ajari, didik anak istri kalian. Itu tugasnya orang tua. Berarti ngasuk orang meng TPQ, ya nek jenengan sudah pinter ya enggak usah. Ya. Terus berarti kepriye Ustaz? Ya sinau. Ya, tidak ada istilah terlambat untuk belajar. Jadi perlu dibuka TPQ untuk lansia. Nah, pilot projectnya Masjid Bilal bin Rabah. Nah, kayak gue insyaallah ya. Baik, ini yang keberapa ini? Ketiga. Yang terakhir. Nah, apa yang terakhir? Sabar. Kenapa Ustadz kok butuh sabar? Karena mencari ilmu butuh kesabaran. Mengamalkan ilmu butuh kesabaran. Berdakwah butuh kesabaran. Maka orang yang pengen masuk surga, modal kunci yang keempat adalah nopo? Sabar. Sabar ketika mengamalkan ilmu, sabar ketika mencari ilmu. Panjenengan itu kalau nggak sabar, waktu-waktu jam segini gue penaknya ngapa? Medang, nonton TV, apa maning? Apa? Ya, ngerumpi ya. Panjenengan alhamdulillah sabar mau duduk di sini. Orang ketangkur gutul apa? Isya. Sabar. Mencari ilmu itu butuh kesabaran. Sabar. Saya selesaikan antara adzan sama qomat ya. Baik, silakan adzan dulu. Setelah sabar mencari ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu itu butuh kesabaran. Karena itu adalah jalan menuju ke surga. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
huffatil jannatu bil makarih. Jalan menuju ke surga itu diisi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu. Nek mangsane subuhan, nafsu kowe karepe apa? Turu. Kemulane tambah rapet. Itu karepe napa? Nafsu. Maka untuk melawannya butuh kesabaran. Waktunya keluar zakat 2,5%. Karepe nafsu apa? Aja. Eman. Lumayan 2,5%. 100 juta pinten? 2.500.000. Lumayan apa mboten? Lumayan. Apa meneh nek 1 miliar? Pinten? 20 juta. Nafsu. Melawan nafsu itu butuh kesabaran. Ketika mencari ilmu butuh kesabaran. Ketika mengamalkan ilmu butuh kesabaran. Termasuk ketika berdakwah juga butuh kesabaran. Panjenengan ketika ngajak anak sholat. Cukup ping sepisan? Rasulullah SAW bersabda, Muru awladakum bis salati wahum abna'u sab'in. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin. Saya sering sampaikan ini. Rasulullah SAW berkata, perintahkan anak kalian untuk sholat saat usianya berapa? 7 tahun. Kalau usianya sudah 10 tahun nggak mau sholat, pukul. 7 sampai berapa? 10. Pinten tahun itu? 3 tahun. Berarti kewajiban jenengan selama 3 tahun itu ngajak anak sholat tanpa kekerasan. Karena baru boleh mukul kapan? Usia 10 tahun. Berarti 7 sampai 10, 3 tahun itu ngajak sing alus. Le, sholat. Nduk, sholat. Ayo nak, ini udah zuhur, sholat. Berapa tahun? 3 tahun. Sehari berapa kali sholat? 5. Setahun pinten? 360. Pinten tahun? 3 tahun. Berarti 5 kali 360 kali 3. Pundi guru matematika? Coba dihitung. Berapa tadi? 5 kali 360. Gue disit pira? 1.800. Bener ini? Berapa? 1.800 kali 3 pinten? 5.400. Berarti kita punya kewajiban ngajak anak kita sholat dengan cara yang halus tanpa kekerasan 5.400 kali. Saya tanya, sudah jenengan lakukan? Mulai nih bocah angel sholat. Bareng bocah ra gelem salat sing disalahkan siapa? Gurune. Kepriwe wis mlebu MI ora salat. Gurune sing kepriwe? Loh. Yang disuruh untuk memerintahkan anak salat siapa? Orang tua. Kok salah gurune? Orang tua yang tanggung jawab. Guru itu cuma membantu partnernya orang tua, tapi tugas pokok ada di orang tua. Maka mengajak anak itu juga butuh kesabaran. Jadi kunci masuk surga ada berapa? 4. Apa yang pertama? Ilmu nopo? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Sabar ketika mencari ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, sabar ketika mendakwahkan ilmu. Mudah-mudahan kita semua berhasil untuk masuk surga. Allahumma